Di berbagai platform medsos seperti Facebook, X, IG, atau Instagram, dan YouTube ini tentu ada macam-macam hal diposting. Bagi yang membuka link akunnya untuk publik, isinya bisa lebih beragam, dari rendah, hingar-bingar, jumpalitan. Bagi para YouTuber yang tidak kuat bermedsos, tidak kuat pula untuk berbeda dan berlian, bukan permata berlian tapi dengan lain orang, bisa membatasi kolom komentarnya secara terbatas dan terpilih. Meskipun dalam pilpres kali ini seperti pilpres sebelum-sebelumnya terjadi dinamika pertemanan di medsos yang bisa berubah-ubah, apalagi dengan perubahan Jokowi adalah kita menjadi Jokowi bukan kita lagi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan terus ngamuk, dumeh berkuasa dan punya senjata. Ingat tupoksinya apa? Jangankan kita yang awam, yang disebut kiai, pemimpin pondok pesantren terkenal saja, sebelumnya mendeklarasikan pilihan pada paslon ini, tetapi tak lebih dari 2 minggu kemudian mendeklarasikan dukungan ke paslon yang berbeda. Dikira oleh kiai itu atau yang ngarep dukungan dari kiai itu, pilihannya akan diikuti oleh para santrinya. Ini one man, one vote, dan di TPS tak ada yang tahu kecuali kita, kata suara, paku, dan mungkin Tuhan. Kenapa mungkin? Ya karena sejujurnya saya tidak tahu persis pilpres ini melibatkan Tuhan dengan segala nilainya atau tidak. Atau bahkan karena itu Tuhan sendiri nggak mau ngurusin umatnya rebutan kekuasaan. Lihat saja misalnya pertandingan sepak bola, 2 tim yang bertanding masing-masing berdoa minta kepada Tuhan untuk menang. Tapi apakah semua permintaan itu dikabulkan sama oleh Tuhan? Kalau misalnya dikabulkan sama oleh Tuhan, draw misalnya, kenapa dalam final, misalnya level final, harus ada adu penalti? Tidak bisa menerima atau tidak percaya pada putusan Tuhan. Kalau misalnya Tuhan dilibatkan dalam pertandingan sepak bola. Melihat postingan dan komen teman-teman berkait itu di medsos, saya mengerti kira-kira pilihan capres, cawapres mereka siapa dan kemana. Tidak apa, tidak ada urusan dengan saya. Saya bisa memahami dan tidak perlu menyentil-nyentil. Wong itu hak masing-masing. Kalau saya posting video atas pikiran atau opini saya, ya karena saya meyakini sebagai manusia merdeka yang percaya dan menghargai kreativitas para kreator platform medsos, yang medianya boleh dipakai siapa saja, di mana saja, kapan saja, untuk ngapain saja, secara free pula, sebelum kelak diputuskan berbayar. Yang menyedihkan, untuk tidak menyebut agak menyebalkan, ketika memposting berkait perilaku dan keputusan pejabat publik yang ada kaitannya tentu dengan kepentingan publik, tapi mendapatkan reaksi yang diukur dengan penilaian personal, serta apalagi menyodor-nyodorkan agama dan moral hasyat, bahwa tidak baik katanya ngomongin kejelekan lian itu dari sudut pandang dan nilai agama. Dari segi moral umum pun, masih katanya lagi, belum tentu
kamu lebih baik dari dia yang kamu jelek-jelekin. Agama mana yang ngomong begitu? Baca lagi lebih dalam. Kalau urusan masing-masing pribadi, tentu masing-masing pribadi pula ukurannya. Tetapi berkait kepentingan umum soal nilai itu, justru patokannya adalah nilai agama dan juga nilai-nilai moral yang diajarkan secara umum itu. Yang membuat saling sewot karena kadar pemahaman yang berbeda-beda, apalagi dan lebih-lebih berbeda pilihannya, orientasinya, dan apalagi kepentingannya. Kebetulan perbedaan itu tidak membuatnya lebih dewasa, tetapi membuatnya semakin kerdil. Memangnya manusia-manusia yang bernama Buddha, Konghucu, Sokrates, Yesus, Muhammad, Syekh Siti Jenar, Ki Ageng Surya Mentaram, Sosro Kartono, Mahatma Gandhi, Tan Malaka, Soekarno, Suhogi, Gus Dur, Romo Magnis, atau bahkan UAS, Quraish Shihab dan Rizik Shihab, Gus Baha, atau Nusron Wahid dan Inayah Wahid, Mbok Painem, penjual Gatot Tiwul Kulon Tugu yang legenda itu, atau siapa sajalah, dilahirkan di dunia ini untuk apa? Sama saja dengan sampean, semua dilahirkan di dunia ini untuk hidup. Kalau tidak hidup, tentu saja mati. Kalau mati, tidak hidup. Gitu saja sih, kata Gus Dur. Ngono kok dipikirno. Terus maksain orang semua sama persis atau mengikuti pendapat sampean. Baru bermedsos, baru memakai medsos saja, sebagai pemakai saja. Artinya belum berkuasa, sudah mentang-mentang, petentang-petenteng, maksain lian seperti seleranya. Tersinggung dan merasa terganggu, terus ngamuk. Baru dilantik jadi KSAD saja, sudah defensif. Bagi saya pribadi, Ganjar Mahfud itu lebih rasional dibanding lainnya. Bagi saya pribadi. Tapi kalau sampean tidak mau milih lainnya, juga tidak apa. Gini aja dikira kampanye. Padahal cuma ngasih tahu, bukan maksain lian untuk milih seperti selera saya, pikiran saya. Maksain orang, membujuk kepala suku, kepala desa, kepala kantor, kepala pondok, pemimpin umat, kasih duit, kasih fasilitas, kasih izin pengelolaan lahan ribuan hektar. Terus mereka itu main pecat anggota korps atau komunitasnya sendiri karena dituding menyebal, beda pilihan dengan ketum. Karena demokrasi kita ya memang baru sekelas itu, mobilisasi, konsolidasi kelompok untuk membeli suara secara untingan, tebasan, atau borongan, atau bahkan ijon. Tapi duitnya ditilep sendiri oleh ketua rombongan. Selama dari proses awalnya sudah nggak benar, dari soal main duit, main ubah aturan, atau main ubah konstitusi, outputnya juga akan bermasalah. Belum berkuasa saja sudah bagi-bagi makan gratis dan susu, katanya untuk perbaikan gizi, stunting, atau apalah. Tapi apa bukannya memberi racun kalau susu yang dibagi adalah susu kotak, susu formula, ada mereknya pula. Ini sponsor maksa sumbangan atau mau membunuh generasi dengan memberi susu formula yang jelas bermasalah dari sisi kesehatan secara umum. Kalau soal ibu hamil disuruh minum asam sulfat, barangkali itu memang keseleo lidah. Lidahnya kurang senam karena terlalu irit bicara. Tapi maksain orang minum susu kotak kayak gitu tiap hari misalnya, kalau nanti terpilih,
Itu jelas menunjukkan otaknya memang songong. Untung Bawaslu Jakarta hanya menilai dari sisi tata tertib kampanye, tidak ngerti soal formulasi gizi. Dan lagian untungnya Bawaslu juga bukan memutuskan untuk menghukum, karena konon tidak punya kewenangan selain memberikan rekomendasi ke Gubernur Jakarta yang ketempatan wilayah untuk bagi-bagi susu di acara CFD. Pasti tidak, pasti gubernurnya tidak berani. Wong cuma pejabat, pelaksana tugas, dan juga order atas tunjukan. Tersinggung dikritik ya, kalau begitu jangan maksa rakyat untuk memilih sampean para calon pemimpin ini. Tapi sodorkan apa gagasan sampean ketika berkuasa kelak. Kalau cocok kita pilih. Itu pun juga karena rakyat mesti tahu apa pikiran dan tindakan sampean selama ini. Gimana track recordnya, prestasinya, reputasinya. Karena dalam pilpres atau pileg dalam pemilu serentak kita itu adalah soal memilih orang yang kita percaya untuk menjadi pemimpin, manajer, pengurus, panitia bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bukan untuk memberi ruang korupsi seenak perut, kolusi apalagi nepotisme lebih-lebih, jual beli izin ke oligarki, nyolongin anggaran negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok, ngedein bansos tapi artinya juga ngedein yang dikorupsi. Soal sampean gemoy, sederhana, plonga-plongo, suka kucing, irit bicara, atau kalau bicara merem-merem, itu ciri wanci masing-masing. Bukan itu setidaknya ukuran saya, tapi yang penting sampean bisa dipercaya atau tidak. Itu saja.